Ada Chief Digital Officer Investasiku Pak Firman Marihot yang kembali hadir di Detik Sore. Pak, kasih nilai dong studio kita yang baru. Seru kan? Good. Cuma gak ada matahari ya. Iya, mataharinya artificial sekarang. Gak ada angin ya. Enggak Pak, Nggak ada angin, coba betul. Bapak kita kasih kaca dulu ke Pak Firman, ada mataharinya di situ. Banget lu. Ada nih Nyil Silau. Punten Pak Firman. Setelah gue bilang tadi Profesor Dinasti Ming gitu ya, gue bilang lagi gitu. Udah untung gak ditombak loh. Iya lagi takut gue. Karena hari ini kita harus mengakui kekosongan kita. Iya, kita kembali memulai dengan gelas kosong. Betul, karena kita sudah siap untuk dicurahi ilmu-ilmu, terutama kenapa kita harus dari gelas yang kosong ya Pak ya. Karena memang kemarin ada yang baru pulang nonton konser. Terus masa beli merchandise, Pak kaos 700.000 Oh Pak. gitu. Pak kaos apa Pak 700.000, itu baru kaosnya. Ya, kayaknya di samping ya. Adalah pokoknya. Adalah Pak, tiket nontonnya. Jadi ilmu-ilmu Pak Firman tuh gue kesampingkan kemarin. Nggak Kayak nyerap. you only live once, yet you only die once. Betul. Tapi ya gitu, padahal ternyata ya itu mungkin bisa juga dikasih tahu nanti sama Pak Firman gimana caranya mensiasati hasrat-hasrat mengeluarkan duit di kondisi-kondisi yang tak terduga itu tadi. Atau bahkan sebetulnya jangan-jangan gue yang nggak tahu bahwa sebetulnya lo lagi memang di kondisi finansial yang mature banget, yang keren banget, jadinya kayak ngeluarin untuk konser tuh kayak gak apa-apa. Karena ini kita mau mempelajari soal 3 jenis usia biar keuangan dan investasi makin maksimal. Enlighten me, apa itu? Oke, nah hari ini kita kelanjutan dari yang topik-topik sebelumnya gitu ya. Nah jadi kita kemarin udah bahas tentang anggaran, kita udah bahas tentang resolusi keuangan, udah bahas macam-macam lah. Nah tetapi kalau kita bicara perencanaan keuangan, umumnya orang hanya bicara soal angka, betul nggak? Ya. Nah angka berapa pengeluaran, berapa yang disisihkan, persen-persenan yang dibagi persen-persenan, porsi. lalu mau mencapai angka berapa gitu kan. Nah tapi sebenarnya ada angka dalam diri kita, itu juga yang penting. Nah angka itu namanya usia. Aduh takut Pak, wah usia sensitif. Nah biasanya sensitif ya, terutama misalnya kalau wanita tuh paling sensitif. Nah tapi usianya ada 3 nih ya. Usianya ada 3 nih yang harus kita pahami. Oke. Yang pertama usia historis. Oke. Yang kedua usia biologis. Yang ketiga usia psikologis. Nah, kenapa kita mesti memahami 3 jenis usia ini supaya keuangan kita maksimal, supaya investasi kita maksimal, karena ketiganya ini saling mendukung dan ketiga ini harus menjadi fokus kita dan kita harus pahami supaya kita bisa membuat perencanaan keuangan itu dengan baik. Kita mulai dari usia historis. Oke. Nah, usia historisnya adalah usia tahun lahir. Oke. Nah, sifatnya tuh udah given tuh, masing-masing orang dari tahun lahirnya sampai sekarang usianya berapa. Nah, kita udah pernah bahas nih tentang usia dengan berapa tuh yang harus kita sisihkan, yang harus kita capai. Jadi kalau usia di 20 misalnya, dia belajar untuk misalnya skill, keahlian, supaya penghasilannya lebih besar. Dan dia mulai berinvestasi. Nah, usia 30 misalnya, dia mulai memaksimalkan aset atau membeli aset. Usia 40 memaksimalkan aset. Nah, 50 mulai diversifikasi. 60 menikmati hasil investasi. Nah, usia yang historis ini itu biasanya kita perlu untuk perencanaan keuangan. Misalnya kita punya anak usianya 6 tahun mau masuk SD. SMP usia berapa, SMA pendidikan tinggi berapa. Nah, itu usia historis. Nah, tetapi ada 1-2 lagi tuh yang kita mesti pahami. Ada namanya usia biologis. Nah, usia biologisnya adalah usia yang berdasarkan kondisi fisik atau kebugaran tubuh. Oke. Nah, kita sering dengar kan misalnya ada orang usianya misalnya berapa. Iya. Nah, usia biologisnya lebih muda. Benar. Atau Forever lebih tua. 21 katanya. Nah, betul. Nah, ini tergantung daripada kondisi kesehatan. Kita juga gak masuk gitu juga fungsi ya. metabolisme dan kondisi organ-organ tubuh. Aduh, nah, itu dia. jadi dalam perspektif keuangan, usia biologis ini akan identik kaitannya misalnya gini, dia usianya misalnya udah 40 misalnya, tapi usia biologisnya misalnya 20 atau 25 atau 30. Ada yang usia biologisnya misalnya 30, tapi usia historisnya adalah 30.
Tapi usia biologisnya itu 50. Nah, yang sakit pinggang, Nah. dikit-dikit. ASL, asam lambung. Asam lambung. Karena misalnya dia kondisi kesehatannya jelek, misalnya makannya nggak teratur. Betul. Udah Nggak asam pernah urat. olahraga, asam urat, nggak pernah olahraga, Olahraga. kolesterol tinggi, Kolesterol tinggi. Iya, tidur jajannya kurang, macem-macem, jajannya Gulanya jelek. tinggi. gulanya tinggi. Wah, aura-auran dah itu hidupnya. Nah, dalam perspektif keuangan, ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah usia biologis yang tua, itu dampak efeknya adalah dia harus mempersiapkan kos yang lebih mahal. Misalnya dia harus siapkin biaya asuransi kesehatan. Ya. Nah, lalu yang berikutnya apa? Dia harus siapkan misalnya tabungan untuk misalnya rumah sakit atau biaya-biaya tak terduga yang terkaitan dengan kesehatannya. Nah, kalau dari sisi misalnya usia biologisnya yang muda, berarti dia masih punya waktu yang panjang untuk bekerja. Artinya apa ya? Badannya masih bugar, masih kuat beraktivitas, walaupun usianya misalnya udah tua. Tetapi dia berarti punya waktu yang lebih panjang untuk dia bekerja. Nah, jadi ini penting. Jadi kalau misalnya usia historis itu sifatnya given tuh, tapi kalau usia biologis itu harus kita usahakan. Iya. Ya, harus kita ada action tertentu yang harus kita lakukan, misalnya olahraga, jaga makan, ya. Lalu Jaga yang pola berikutnya hidup lah ya. pola hidup. Nah, itu. Nah, jadi supaya maksimal. Nah, banyak orang kan hanya melihat ya usianya segini ya gitu-gitu aja lah. Nah, dia nggak ngerti ada yang namanya usia biologis tuh. Yang harus dia maintain, yang harus dia usahakan sehingga ini ada dampaknya nih kalau dia nggak pahami dengan keuangan, perspektif Siap. keuangan. Berarti orang kerap melupakan usia biologis, cuma fokusnya di usia historis gitu ya. Betul. Ini ada lagi usia psikologis. Nah, usia biologis ini adalah kondisi mental. Pernah Gimana dengar tuh? nggak? Menjadi tua itu pasti, Betul. tetapi dewasa itu belum tentu. Dewasa itu pilihan. Nah, dewasa itu pilihan. Oh. Misalnya ada orang yang usianya misalnya 50, tapi tingkat kedewasaannya seperti usia 20. Oh iya, ini yang disebut dengan ABG tua. Enggak, bukan. Botuna, bocah Bocah tua tua nakal. Iya, iya, Ya, iya. jadi misalnya dia pola pikirnya masih seperti anak kecil. Remaja lah. Iya, iya, iya. Nah, jadi misalnya dia pembelian barang atau itu nggak pikir panjang. Nah, pokoknya kok langsung mulai kemana gitu. Oh iya, iya. Soalnya bingung mau kemana lagi. Ini saya kayaknya nunjuk tangan terus deh kayak aku. Terus apa lagi Pak? Nah, jadi kalau usia psikologisnya adalah pola pikir, cara pandang gitu ya, pola pikir, cara pandang. Lalu mentalitas, ya bagaimana misalnya kita menghadapi situasi kesulitan dan lain-lain. Jadi misalnya dia lebih semangat nih ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi usia biologis itu dengan cara kita menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya, menjaga jam tidur. Nah, kalau usia psikologis itu caranya gimana? Caranya kita meningkatkan literasi keuangan. Nah, sehingga kita punya pola pikir, cara pandang, mindset yang memang itu bagus. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya walaupun usia historis misalnya bertambah, tetapi usia psikologis dia itu mantap gitu loh. Misalnya walaupun dia udah pernah lihat ada usia udah 70 tahun, tapi dia bekerja berbisnis itu seperti anak muda. Tidak pernah kalah dengan yang namanya ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, tidak kalah, nggak pantang menyerah. Banyak anak muda ketika ada masalah langsung berhenti. Udah. Mental. Mental seperti itu. illness. Yes. Berarti yang harus jadi perhatian supaya keuangan dan juga ya keuangan kita bisa baik gitu, tidak hanya memperhatikan ya usia historis pasti akan kita jalani betul. gitu ya, tapi harus bisa di maintain yang namanya usia biologis dan psikologis ini gitu Pak ya.
Jadi jangan dilupakan gitu. Betul. Itu harus dijaga. Betul. Tapi berarti nggak bisa milih salah satu ya. Jadi akhirnya akan ada angka summary nih dari angka historis kita, angka biologis kita, dan juga angka psikologis kita. Saling gitu ya. keterkaitan. Jadi kalau usia historis sudah sifatnya given ya. Nah tapi usia biologis sama usia psikologis itu sifatnya harus kita yang lakukan sesuatu. Kalau kita nggak lakukan sesuatu, berarti usia historis kita akan sama tuh dengan usia biologis kita, ya. Nah, akan sama juga dengan usia psikologis kita. Karena semakin orang berusia misalnya tua, bisa jadi dia memandang segala sesuatunya juga udah seperti orang tua, dunianya orang tua. Betul, gitu ya. yang udah begini-begini aja lah. Nah, tetapi mereka yang memiliki mentalitas yang bagus, ya, walaupun usianya tua, tetapi dia akan melihat ada banyak hal yang saya bisa kerjakan dan saya masih punya semangat untuk mengerjakan sesuatu. Ada banyak tantangan di depan, bagi saya nggak masalah. Itu challenge untuk gua bisa naik lebih tinggi. Jadi tingkat kesulitan di depan jadikan anak tangga untuk naik lebih tinggi. Pantesan orang-orang yang berpikir seperti itu kayaknya lebih memilih untuk kabur aja dulu, Pak. Karena agak susah ketika itu diterapkan di Indonesia ya. Ketika misalnya usia udah sekian, terus masih pengen nyoba A, B, C, D. Tapi kayaknya di Indonesia agak sulit untuk bisa switch karir di usia yang cukup matang gitu. Dengan kesempatan yang mungkin terbatas lah ya. Nah, gitu. harus kabur aja dulu jadinya. Jadi Pak Firman mendukung untuk kabur aja dulu ya. Nah, itu mesti dibahas di topik tersendiri kayaknya. Ini seru deh buat dari perspektif keuangan kita bahas itu Pak minggu depan. Oh boleh. Itu ya. Nah, dari Mas Edo ya. Iya, boleh, kabur aja dulu. Kita bahas tentang kabur aja dulu Okay. ya, satu target itu. Iya. Nah, apa kaitannya ketika punya kita mengetahui nih angka-angka di masing-masing usia keuangan juga untuk akhirnya bisa membangun mentalitas yang senang berinvestasi atau mungkin senang belajar investasi. Gimana Mbak? Tadi saya agak sedikit terdistraksi dengan ini. Sama pose saya. Apa kaitannya antara kita mengetahui setiap jenis usia kita gitu ya dengan kemampuan kita berinvestasi gitu ya. Untuk berinvestasi. Ada. Kesenangan Nah, berinvestasi. tadi usia historis itu adalah saya harus tahu bahwa pada usia berapa saya harus punya investasi angka yang harus saya tuju berapa. Nah, ketika goals lagi ya. Betul. Nah, jadi itu tetap sebagai paduan. Tetapi itu akan menjadi kendala ketika misalnya kondisi kesehatan saya nggak bugar. Nah, itu akan menjadi kendala ketika saya punya pola pikir mentalitas yang itu tidak sesuai. Misalnya gini. Misalnya saya pembeliannya impulsif. Nah, mindsetnya salah tuh. Misalnya, wah ini ada barang bagus nih, bla 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 bla. Nah, terganggu nggak berarti perencanaan keuangannya? Investasinya terganggu. Lalu yang berikutnya, dia harus meningkatkan penghasilan untuk mencapai angka tersebut. Tapi dia bilang begini, gimana lagi ya? Mau kemana lagi ya? Bla 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 bla. Akhirnya apa? Dia tidak berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya, atau dia tidak berusaha untuk menekan pengeluarannya. Nah, jadi ada banyak hal itu bisa membuat dia menyerah. Tetapi ketika dia bisa punya mentalitas yang bagus, pola pikir yang bagus, ya semangat. Oke, berarti dia bisa capai, setidaknya ada usaha untuk lebih. Tetapi kalau dia punya mindset yang bagus, mentalitas yang kuat, tapi kalau nggak bugar kan juga sia-sia. Iya, cuma di pikiran aja ya Pak. Betul, dia rajin berolahraga, bagus pola makan. Tapi kalau misalnya cara pandang mentalitasnya, mindsetnya juga nggak mendukung, juga nggak akan maksimal. Jadi ketiga ini saling terkait. Saling kaitan gitu ya. Kita ke medsos dulu Pak. Udah kita layangkan pertanyaan seperti biasa ke netizen. Soal apa 3 jenis investasi yang ingin kalian jalani. Ada jawaban-jawaban dari Detikars yang sudah kita saring. Silakan. Ini admin. dia. Cering. Celung. Nah, apa 3 jenis investasi yang ingin kalian jalanin? Properti, emas, obligasi. Kayaknya emas ini jadi satu yang cukup menarik ya. Kita kan ingat ini ingin ya. Belum tentu sudah dijalani. Ya nggak apa-apa dari keinginan dulu. Secara keinginan udah bagus ya Pak ya. Bagus. There's a way. Ada orientasi untuk berinvestasi di instrumen-instrumen ini. Bagus. Oke, lanjut. Apa Falas, properti, reksadana, tebak menurut saya berapa? Berapa 17. Pak? Nyebutnya falas. Kalau ada falas tuh berarti masih muda itu ya, sekitar 20-30 tuh ya. Oh, karena risikonya tinggi biasanya betul, falas karena ya. risikonya tinggi ya.
Dan biasanya Siapa tahu dia walaupun usia historisnya tinggi tapi dia usia psikologinya rendah Pak, sehingga masih tetap berjiwa muda gitu. Makanya bisa jadi gitu ya. Bisa. Berarti saya nangkap omongan Bapak kan tadi Pak? Nangkap. Baik. Jadi berapa Pak umurnya? Muda nih kayaknya ya? Ya di antara 20 sampai 30 ya. Oke. Karena ada reksadana, ada properti. Jadi pikirannya, wah saya belum punya rumah nih. Ya, pasti kan begitu kan. Pak singkat aja, dari antara tiga ini untuk kondisi yang sekarang Bapak rekomendasikan kemana? Reksadana ya. Reksadana ya, Ya, biar dengan aman usia dulu 20 ya. sampai 30 ya reksadana. Seperti itu. Reksadananya pasar uang, Nah reksadana Tergantung pasar uang risiko. pendapatan tetap atau saham juga bisa. saham juga bisa. Oke, Oke. next. Ada lagi? Reksadana, investasi jangka panjang, pernikahan, Pendidikan. Ih, Nah, pernikahan dan pernikahan adalah Maksudnya salah satu bentuk untuk tabungan investasi jangka pendidikan. panjang, Pak. Hah? Apakah pernikahan adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang? ya tergantung nikahnya sama siapa. Oh double income. Oh iya. Oh bisa. Dan juga kata Iza tadi tergantung nikahnya sama siapa. Bisa jadi investasi bodong. Atau nikah sama anak yang punya pabrik gitu ya. Iya bisa. Iya, Ada iya. yang punya kayak gitu. Ada lagi Yang guys. punya pabrik. Emas, Saham, dan kripto. Ini juga mudah kayaknya Pak ya. Ya dari semua tadi rata-rata banyak bicara emas ya. Iya benar. Nah, memang kalau kita bicara emas itu harganya naik terus ya. Benar. Harga naik terus. Terakhir Pak Prabowo mau buat yang bullion ya. Benar. Emas ya, bank emas. Nah, itu yang membuat emiten emas itu naik terus tuh. Betul. Ya, naik terus ya. Nah, jadi kalau saya lihat itu masuk emas, saham, kripto kalau anak ya itu usianya udah tahu tuh. Usianya 20-an tuh ya. Ibaratnya wah ini cocok nih, bisa kasih gain tinggi nih. Keuntungan cepat, tapi kerugiannya juga cepat kalau kripto ya. Iya. Nah, tetapi apapun jenis investasinya, dia harus paham resikonya apa, keuntungannya apa, supaya dia bisa mitigasi resiko atau manajemen resikonya jalan. Ya. Alias lagi-lagi menarik. jangan FOMO guys. Dan Betul. jangan Bekali dengan literasi, knowledge dulu. Jangan cuma gara-gara FOMO terus ikut-ikutan. Akhirnya salah arah nanti Pak ya. betul. Makanya nonton Detik Sore dan gabung sama Discord investasiku. Ah. Ada di layar. Sudah ada. Betul. Salah. Nah, yuk go. Nanti adminnya langsung Pak Firman. Jadi Ada Pak Firman juga di situ. Iya ada Pak Firman juga di situ. Iya, Alias kalau misalnya mau adminnya nanya, juga. aku mau pertanyaan ini jawab sama Pak Firman, bisa juga Pak Bisa. ya? Boleh. Bisa. Request. Nanti ada tandanya FM. Boleh. Iya, Football Manager. Game dong jadinya. Oke, jangan lupa gabung, scan barcode-nya nanti akan diteruskan ke Discord-nya investasiku. Jadi artinya jangan lupa juga install Discord ya guys. Yes. Betul. Karena biasanya juga suka ada penawaran-penawaran menarik juga ya. Betul. Gitu, Nanti untuk di sana kita akan info, misalnya ada reksadana apa yang memberikan gimmick ya. Misalnya beli reksadana berapa dapat berapa. Nah, di situ nanti ada. Ih, seru. Mantul itu. Udah cuman tinggal klik-klik aja udah. Banyak master juga katanya di situ guys. Cus pergi ke sana. Ya. Nongkrong di sana. Wow. Anyway, terima kasih banyak Pak Firman. Makasih Mas Edo. Terima Makasih Mbak Iza. Terima Selamat datang.